teman-teman, kembali lagi dengan saya Cindy Claudia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum kita ke langkah-langkah uji analisis faktor menggunakan SPSS, kita simak materi berikut ini ya. Materi yang pertama, kita perlu mengetahui konsep dasar apa saja yang ada di analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor dapat juga digunakan untuk membedakan variabel prioritas berdasarkan rankingan yang ada. Selanjutnya, kita perlu mengetahui persyaratan dalam analisis faktor. Yang pertama, data dari masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Syarat ini bukan merupakan syarat mutlak, karena ada beberapa peneliti yang tetap melanjutkan penelitiannya walau data yang dia teliti tidak berdistribusi normal. Yang kedua, nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMO-MSA lebih besar dari 0,50 dan nilai Bartlett's Test of Sphericity atau signifikansi lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, ada korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation atau variabel lebih besar dari 0,50. Sekarang kita akan memulai uji analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum kita melakukan pengisian data, sebaiknya kita beralih ke variable view. Pada kolom nama, kita menandai data kita dengan nama P1, P2, P3, P4, dan P5 karena kita memiliki 5 variabel. Kemudian di kolom desimal, kita ubah menjadi 0 agar di data kita tidak berubah menjadi angka desimal. Kemudian pada kolom label kita akan menamai data kita. Karena di sini saya memiliki data dengan penilaian terhadap produk shampoo, maka saya akan menggantinya menjadi Pantene. Kemudian Sunsilk. Selanjutnya ada Tresemme. Ada Dove. Dan yang terakhir ada Emeron. Pada kolom align kita ganti menjadi center agar nanti data kita kelihatannya rapi. Setelah itu pada measure saya menggantinya menjadi scale. Kemudian setelah kita selesai di variable view, kita beralih kembali ke data view. Di sini kita akan mulai mengisi data kita. Saya hanya akan tinggal memindahkan data yang ada di Excel dan saya pindahkan ke SPSS. Untuk melakukan uji analisis faktor, langkah pertama kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction dan klik Faktor. Kita pindahkan semua variabel ini ke kolom variabel sebelah kanan. Kemudian pada deskriptif kita centang anti-image dan KMO. Klik continue. Pada extraction kita centang script plot. Lalu klik continue. Pada rotation kita klik Varimax. Lalu continue. Pada scores, kita centang save as variables dan continue. Setelah itu, klik OK. Dan kita akan memperoleh output sebagai berikut. Di sini kita memiliki 8 buah tabel output. Selanjutnya, mari kita lihat hasil interpretasi dari tabel output yang sudah kita uji tadi. Yang pertama ada tabel KMO dan Bartlett Test.
Tabel output KMO dan Bartlett test di atas berguna mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA atau Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy. Jika nilai KMO MSA lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan dari tabel di atas, kita ketahui nilai KMO MSA sebesar 0,724, lebih besar dari 0,50, dan nilai Bartlett test of sphericity atau signifikansi 0,037, lebih kecil dari 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan. Tabel yang kedua ada anti-image matrix. Anti-image matrix berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Perhatikan bagian anti-image correlation pada tabel tersebut terdapat kode huruf A, yang artinya tanda untuk measure of sampling adequacy atau MSA. Diketahui nilai MSA dari masing-masing yang diteliti adalah sebagai berikut. Sunsilk sebesar 0,790, Clear 0,727, Trisemi sebesar 0,684, Emerald 0,753, dan Pantene sebesar 0,672. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor, nilai MSA lebih besar dari 0,50. Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai MSA untuk semua variabel yang diteliti adalah lebih besar dari 0,50. Maka semua variabel layak untuk dilakukan analisis faktor. Jika ada variabel yang memiliki nilai MSA lebih kecil dari 0,50, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA lebih besar dari 0,50. Selanjutnya di tabel output yang ketiga ada tabel communities. Tabel communities ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai extraction untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Kemudian, pada tabel output yang keempat, ada tabel total variance explained. Tabel ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 5 variabel, berarti ada 5 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial eigenvalues dan extraction sums of square loadings. Pada varian initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk, apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel, yaitu 2,394 ditambah 1,054 ditambah 0,67 ditambah 0,535 ditambah 0,342 sama dengan 5 variabel. Sedangkan pada bagian extraction sums of squares loading menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada hasil output di atas ada 2 variasi faktor, yaitu 2,394 dan 1,54. Berdasarkan tabel initial eigenvalues, maka ada 2 faktor yang dapat terbentuk dari 5 variabel yang dianalisis, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue harus lebih besar dari 1. Nilai eigenvalue komponen 1 sebesar 2,395 atau lebih besar 1, maka menjadi faktor 1 dan mampu menjelaskan 47,871% variasi. Sedangkan nilai eigenvalue komponen 2 sebesar 1,054 atau lebih besar dari 1, maka menjadi faktor 2 mampu menjelaskan 21,072% variasi. Jika faktor 1 dan faktor 2 dijumlahkan, maka mampu menjelaskan 68,943% variasi. Nilai total komponen 3, 4, dan 5 tidak dihitung sebab nilai eigenvalue komponen 3, 4, dan 5 lebih kecil dari 1, maka tidak menjadi sebuah faktor. Pada tabel output yang kelima ada script plot. Gambar script plot ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1.
Dari gambar scriptplot di atas ada dua titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1, maka dapat diartikan bahwa ada dua faktor yang dapat terbentuk. Tabel output yang keenam ada komponen matriks. Komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi antar masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Misalnya dari output di atas terlihat pada variabel Sunsilk, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,595 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar negatif 0,45. Berikutnya ada clear. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar negatif 0,805 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar negatif 0,131. Berikutnya ada trisemi. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,849 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar 0,108. Selanjutnya ada Emeron. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,771 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar negatif 0,211. Yang terakhir ada Pentin. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,278 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar 0,874. Kemudian pada tabel output yang ketujuh ada rotate komponen matriks. Untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor yang mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Cara membaca hasil analisis faktor model rotasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel Sunsilk. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah 0,687 dan faktor 2 adalah negatif 0,313. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel Sunsilk termasuk kelompok faktor 1. Yang kedua ada variabel clear. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah negatif 0,752 dan faktor 2 adalah negatif 0,316. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar dari faktor 1, maka variabel clear termasuk kelompok faktor 2. Yang ketiga ada variabel trisemi. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah 0,800 dan faktor 2 adalah 0,303. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel trisemi termasuk kelompok faktor 1. Yang keempat ada variabel Emeron. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah 0,799 dan faktor 2 adalah negatif 0,025. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel Emeron termasuk kelompok faktor 1. Yang terakhir ada Pentin. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah 0,066 dan faktor 2 adalah 0,914. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar dari faktor 1, maka variabel Pentin termasuk kelompok faktor 2. Berikutnya adalah tabel output yang terakhir, komponen transformation matrix. Komponen transformation matrix menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah 0,972 lebih besar dari 0,5 dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 0,972 lebih besar dari 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen lebih besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Dapatkah analisis faktor dilakukan dengan software lain selain SPSS? Misalnya dengan AMOS ataupun SmartPLS. AMOS atau Analysis of Moment Structure merupakan salah satu program atau software yang digunakan untuk mengestimasi model pada model persamaan struktural atau SEM. AMOS mengimplementasikan pendekatan yang umum untuk analisa data pada model persamaan struktural yang menjelaskan analisis struktur covariance atau causal modeling. Pendekatan ini meliputi kasus khusus banyak teknik konvensional terkenal, mencakup model linier yang umum dan analisis faktor umum. LISREL atau Linear Structural Relationship merupakan salah satu software untuk aplikasi Structural Equation Modeling atau SEM.
Software ini mampu mengolah data yang punya pola hubungan yang rumit dan kompleks. Structural equation modeling tidak dipergunakan untuk membentuk sebuah teori kausalitas, namun dipergunakan untuk menguji kausalitas yang sudah ada teorinya untuk merupakan sebuah confirmatory teknik yang dipergunakan untuk menguji sebuah teori. Selain itu, structural equation modeling dipergunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten.